Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBN tahun 2026, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih tekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan tepat sasaran guna mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Menanggapi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun 2026, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan tepat sasaran guna mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Abdul Fikri mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola anggaran pendidikan secara efektif sehingga dapat berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Abdul Fikri juga menekankan agar alokasi anggaran pendidikan perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tetapi yang perlu dirapikan adalah bahwa bagaimana itu semuanya diarahkan untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar yang langsung ke Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, dan kemudian yang terkait terutama lewat Kementerian Dalam Negeri karena pendidikan itu sudah didesentralisasikan secara konkuren perguruan tinggi di pusat, SMA, SMK, dan sekolah khusus layanan khusus di provinsi, kabupaten kota, SMP ke bawah. Nah, ini maknanya bahwa dana transfer ke daerah itu juga utamanya bukan hanya untuk fisik, tetapi untuk peningkatan SDM. Dalam pidato nota keuangan dan RAPBN tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau sebesar 757,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan dosen, modernisasi sarana pendidikan, serta pemberian beasiswa dan subsidi pendidikan. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Terkait target penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2026 sebesar 2.692 triliun rupiah, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Rizky Sadik minta pemerintah tidak bebankan tarif pajak tinggi terhadap masyarakat kecil dan menengah, serta sektor UMKM agar tidak berdampak terhadap melemahnya perekonomian di daerah. Terkait target penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2026 sebesar 2.692 triliun rupiah, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Rizky Sadik meminta pemerintah tidak membebankan tarif pajak tinggi terhadap masyarakat kecil dan menengah, serta sektor UMKM, sehingga tidak berdampak terhadap melemahnya perekonomian di daerah. Ahmad Rizky Sadik meminta pemerintah mengkaji secara mendalam mengenai target objek pajak untuk mencegah pengenaan tarif pajak tinggi kepada masyarakat dengan penghasilan rendah dan sektor UMKM. Menurutnya, sektor industri dengan skala dan produktivitas besar perlu menjadi prioritas utama target perpajakan nasional. Menurut saya apa yang disampaikan dalam nota keuangan Presiden itu sudah sangat realistis ya. Cuman memang dalam pelaksanaannya kita tentu perlu lebih berhati-hati khususnya dalam persoalan target penerimaan maupun belanja negara yang meningkat lumayan signifikan. Tentu salah satu sektor yang akan menyumbang adalah pajak. Nah, bagaimana cara bahwa pajak ini tidak menjadi beban pada masyarakat kecil maupun pengusaha-pengusaha UMKM, tapi bisa dikejar dari sisi-sisi yang produktif. Ya, kita tahu program-program prioritas Presiden adalah program yang sangat luar biasa yang menggerakkan ekonomi di sektor pedesaan, menengah ke bawah, dimulai dari MBG, kemudian koperasi desa, ada beberapa sektor kemudian perbaikan sekolah-sekolah rusak. Lebih lanjut, Ahmad Rizky berharap optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Untuk itu, ia mendorong penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Hilman dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi kritisi alokasi 335 triliun rupiah dari total 757 triliun rupiah anggaran pendidikan tahun 2026 untuk program makan bergizi gratis karena berpotensi menghambat pencapaian target pendidikan nasional tahun 2026.
Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mengkritisi alokasi 335 triliun rupiah dari total 757 triliun rupiah anggaran pendidikan tahun 2026 untuk program makan bergizi gratis atau MBG, karena berpotensi menghambat pencapaian target pendidikan nasional tahun 2026. Menurutnya, meski program MBG penting untuk meningkatkan gizi peserta didik, namun banyak program penting lainnya di sektor pendidikan yang memerlukan dukungan anggaran cukup besar, seperti pemerataan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk itu, Nur Purnama Sidi mengusulkan agar pembiayaan MBG tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran pendidikan, tetapi juga dapat dialokasikan dari anggaran kesehatan. Karena itu mungkin nanti perlu dipikirkan ulang bagaimana kemudian dana MBG itu bisa juga diambilkan dari dana kesehatan. Karena kan ini menyangkut kesehatan. Isu-isu kesehatan juga tidak murni isu pendidikan. Nah, karena itu menurut saya harus di-share lah antara dana pendidikan tetap membiayai MBG, tapi kemudian agar tidak mengoreksi capaian-capaian tujuan pendidikan yang ada, nah, kita ingin dorong agar juga diambil dana MBG itu dari dana atau anggaran kesehatan. Sehingga mungkin kita bisa berbagi separuh-separuh lah. 150 triliun diambil dari dana pendidikan, 150 triliun diambil dana kesehatan. Nur Purnama Sidi menambahkan skema pembiayaan proporsional akan lebih adil dan menjaga optimisme pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan pola tersebut, program MBG bisa tetap berjalan tanpa harus mengorbankan program strategis pendidikan lainnya. Fajar Ilhami dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia sempat membuat publik resah terkait pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi, namun peluncurannya dipastikan ditunda hingga uji coba selesai dilakukan. Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, rencana peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia tak hanya mengusik keheningan publik, namun juga mendulang kekhawatiran terkait pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi sehingga peluncurannya harus ditunda. Namun penundaan bukan berarti akhir dari pertanyaan.
DPR RI melihat masih terdapat minimnya jaminan keamanan dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi nyawa dari lahirnya setiap kebijakan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Masyarakat sempat dibuat gaduh pasca Bank Indonesia mengumumkan rencana pengawasan transaksi keuangan digital melalui sistem baru bernama Payment ID. Belum jelasnya aturan main, mekanisme pengawasan, hingga minimnya jaminan terhadap keamanan data pribadi masyarakat menuai kontroversi. Namun belakangan ini, BI menyatakan Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus mendatang karena Bank Sentral masih perlu melakukan uji coba lebih lanjut. Bank Indonesia mengklaim Payment ID dirancang untuk mendorong transparansi tanpa terkecuali. Nantinya sistem tersebut merekam seluruh data transaksi keuangan digital di Indonesia dengan basis nomor induk kependudukan, mulai dari transaksi rekening bank, dompet digital, hingga profil pajak dan portofolio investasi pemiliknya. Artinya, seluruh kalangan mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negara akan diawasi oleh sistem tersebut. Jika menilik ketujuan ini, maka berbagai kejahatan keuangan atau fraud seharusnya bisa dicegah, mulai dari judi online, penipuan di sektor keuangan, hingga praktik aliran dana yang mencurigakan. Namun DPR RI menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi BI kepada masyarakat. Padahal seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk membentuk dan menerapkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan ini menyangkut ranah privat masyarakat, serta mempertaruhkan keamanan data pribadi masyarakat. Ini menarik menjadi isu yang membuat gaduh seluruh negeri, ya kan? Maka harapannya adalah kami minta paling tidak dari BI untuk mempersiapkan lebih baik lah, karena selama ini narasinya sangat negatif mengenai Payment ID. Ya, mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya supaya lebih benar sehingga orang tidak merasa bahwa ini adalah satu tools yang diciptakan untuk mengamati secara keseluruhan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kisruh soal Payment ID, masyarakat juga dikagetkan dengan pemblokiran rekening dorman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan seharusnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, bukan justru menimbulkan rasa cemas karena minimnya informasi yang jelas. Dampaknya nanti ke pemerintah sendiri gitu, jadi jangan sampai masyarakat itu dikaget-kaget terus gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin maksudnya itu tidak seperti itu, tapi karena kurang tepat waktunya atau sosialisasinya belum utuh ditangkap oleh masyarakat, akhirnya muncul keresahan. Di sisi lain, pengintegrasian transaksi keuangan digital dengan NIK juga memunculkan kekhawatiran besar soal ancaman kebocoran data pribadi. Komisi 1 DPR RI menilai sudah seharusnya peluncuran Payment ID ini ditunda sampai BI dan pemerintah benar-benar memiliki infrastruktur perlindungan data yang mumpuni. Kasus kebocoran data yang masih terus terulang menjadi bukti rapuhnya sistem perlindungan data di tanah air. Karenanya, Payment ID harus memiliki kesiapan di segala lini, termasuk tentang bagaimana data masyarakat dilindungi, beserta sejumlah upaya mitigasi. Payment ID harus disiapkan secara matang. Untuk perlindungan terkhusus PDP-nya itu belum siap. Kenapa saya katakan belum siap? Karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat, tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah ketika ini sudah mulai disinkronkan, ini kan berarti kita mengecek atau menggabungkan atau menjadi satu akun, itu kan akan sangat mudah sekali untuk diretas gitu. Nah ini yang saya tak khawatirkan, ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat, akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan.
Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Delapan 80 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada warga di sejumlah wilayah yang belum benar-benar merasakan arti kemerdekaan di era digital. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Titik blank spot yang tersebar di berbagai daerah menjadi ironi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sinyal yang tak kunjung hadir bukan hanya sekedar hambatan komunikasi, tetapi juga penghalang akses informasi, pendidikan, hingga peluang ekonomi. Komisi 1 DPR RI soroti persoalan tersebut dan mendesak agar persoalan itu segera dituntaskan. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Indonesia memasuki usia ke-80 tahun. Di usia yang tidak muda lagi, tetapi kita tahu bahwa masih ada wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami semacam blank spot. Artinya tidak ada sinyal dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, terutama di wilayah 3T. Nah, ini menjadi catatan dari Komisi 1 dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1, Ibu Andina Teresia Narang dari fraksi Partai Nasdem untuk Dapil Kalimantan Tengah, Ibu ya. Ibu, terima kasih sudah berbincang dengan kami, Bu. Bu, terkait dengan fenomena blank spot di usia 80 tahun Indonesia, apa yang kemudian menjadi catatan Ibu sebagai anggota legislator dari Dapil Kalimantan Tengah, Bu? Catatan saya di usia 80 tahun Indonesia, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan juga mempunyai hak pemerataan akses digital. Dan juga saya juga menyoroti mengenai banyaknya daerah blank spot yang masih belum tercover dengan baik oleh beberapa tempat dan juga BTS-BTS yang bermasalah, terutama di dapil saya. Kalimantan Tengah termasuk daerah yang cukup banyak titik blank spot ya Bu ya, kalau saya nggak salah. Nah, sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut, apa kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk kepentingan dapil? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah saya sudah memberikan data kepada Ibu Menteri dan alhamdulillah puji Tuhan Bu Menteri memberikan respon yang sangat baik. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, tetapi ada skala-skala prioritas daerah yang penting harus dialiri oleh internet tersebut. Artinya kalau kita telusuri Bu, ada sejumlah BTS-BTS yang bermasalah ini kemudian di titik. Nah, sebagai wakil rakyat dalam fungsi pengawasan Bu, next ke depan di tahun ini misalkan sisa tahun ini, apa kemudian rencana-rencana yang mungkin bisa memperbaiki ini Bu, agar kemudian masyarakat bisa dapat haknya kembali? Oke. Jadi memang ada 316 BTS yang bermasalah di Kalimantan Tengah dan saya meminta kepada Ibu Menteri beserta jajarannya untuk melakukan inventorisir yang mana saja yang bermasalah.
yang apakah yang rusak, apa yang bisa diperbaiki ataupun bisa dibangun lagi gitu ya. Dan itu menjadi skala prioritas yang utama. Nah, jika memang ada daerah-daerah yang menurut memang sulit dan di luar dari pemukiman, itu kan bermasalah, itu tidak bisa dialiri, dan itu nggak masalah. Tetapi yang kita prioritaskan adalah tempat-tempat yang dimana banyak pemukiman dan sekolah-sekolah pastinya. Nah, efisiensi berdampak nggak, Bu? Pastinya efisiensi berdampak memang dari RDP yang sudah dilakukan oleh kami dengan Komisi 1 dengan Kemkom DG juga merasakan sekali dampaknya dari efisiensi ini, tetapi kami tidak gentar dan kami juga berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan juga kolaborasi antara Komisi 1 dan Kemkom DG, bukan masalahnya internet saja, pemerataan internet, tetapi juga literasi digital. Oke Bu, Andina, saya kira cukup. Pemirsa TVR Parlemen, demikian tadi wawancara dengan Bu Andina, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 1 akan terus memonitoring seluruh kondisi black spot yang ada di Kalimantan Tengah dan juga wilayah lain tentunya, yang kemudian ini diharapkan menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi Menkom Digi agar ke depan terutama menyambut HUT RI ke-80, wilayah-wilayah yang mengalami blind spot itu bisa mengalami atau dikurangi gitu ya, dan bisa memberikan satu dampak baik supaya pola komunikasi antar masyarakat bisa terbangun secara lebih lancar. Pemirsa, demikian laporan kami dari Gedung DPR Senayan Jakarta, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Delapan dekade merah putih berkibar menjadi saksi bangsa ini merajut mimpi. Kini saatnya kita menyalakan semangat baru dengan persatuan yang makin kokoh agar Indonesia maju menjadi bangsa hebat dan berdaulat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Kita song-song Indonesia maju. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mengajak perkuat komitmen bangun masa depan bangsa. Kita lihat di sini pemirsa. Dan di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Tentunya dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80, cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang masuk kami di sini perlu terus diperjuangkan, kembali ditekankan. Esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan, namun harus dapat dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga Indonesia ke-80 tahun harus menjadi momen refleksi
di mana ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri. Tetapi pemirsa, pada sejauh mana negara hadir dan juga mampu meringankan beban hidup rakyatnya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu pidato Presiden Prabowo harus jadi kompas, bukan sekedar retorika. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, anggota DPR RI yaitu Novita Hardini menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan juga DPD RI dalam rangka HUT RI ke-80 tahun sebagai salah satu dokumen politik penting tahun ini pemirsa. Dan di sini pidato Presiden yang memadukan refleksi sejarah, capaian kinerja awal pemerintahan dan juga arah kebijakan strategis patut diapresiasi dengan disertai catatan-catatan agar semangat dan juga substansi pidato benar-benar diwujudkan dalam langkah kebijakan yang nyata. Beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu salah satunya yaitu demokrasi dan juga nomokrasi harus berjalan seiring. Sebagaimana diketahui, nomokrasi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara diperintah oleh hukum, bukan oleh kehendak individu. Sehingga tercipta keteraturan, kestabilan, dan juga perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu pemirsa, pendidikan dan juga SDM dinilai sebagai kunci untuk menjadi bangsa yang maju, yang diimbangi dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila, gotong royong, literasi digital dan juga keterampilan abad ke-21 yang menjadikan penerus Indonesia tumbuh sebagai warga negara yang kritis, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ketua DPR RI mengajak perkuat komitmen bangun masa depan bangsa, serta pidato Presiden Prabowo harus jadi kompas, bukan sekedar retorika. Sekian dari saya, Riri Reski. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.